Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Oke, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT, hari ini karena ada sedikit permasalahan, kita hanya akan membahas apa yang saya temukan tadi. Mungkin contohnya tidak banyak karena catatannya tidak ke bawah, jadi apa saja surat-suratnya belum teridentifikasi. Kita akan bahas isti'arah sedikit, habis itu kita mencoba melihat amradul qulub ya, yang harapannya nanti kita bisa mendeteksi apa saja sih yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai karakter hati, sampai nanti bentuk penyakitnya, sampai arahnya ke Syajaratul Akhlaq ya, yang terkenal, atau pohon akhlak. Sebenarnya bahasan ini mestinya harus serius, terutama karena isu pendidikan karakter itu menjadi hal yang sangat dominan pada pendidikan kita hari ini. Jadi mestinya kita bahas harus serius itu, dan sampai ketemu wataknya Islam sebenarnya kayak apa. Karena hatta institusi seperti UIN, saya tidak yakin apakah kita mendasarkan diri, pola pembentukan ruhani kita itu dari Al-Quran sama hadis. Karena pendidikan kita sebagaimana yang kita ketahui bersama, pendidikan karakternya memijakkan pada pikirannya Ki Hajar Dewantara ya, yang sampai melahirkan, saya lupa udah berapa, 9 atau 5 atau 4 karakter besar, tapi nanti kalau kita breakdown ke bawah bisa menjadi sangat banyak itu. Mestinya kita juga harus mengapresiasi misalnya seperti pikirannya Ibnu Miskaweh, yang ada yang menyatakan awal-awalnya sebenarnya berpijak pada pikirannya Aristoteles, tapi dikembangkan dengan lebih baik oleh Imam Ghazali misalnya, yang menjadi Syajaratul Akhlaq. Nanti saya bagikan, mungkin juga akan sangat menarik nanti insya Allah. Tidak tahu, mungkin besok atau besoknya lagi, mungkin besok kita masih membahas tentang balaghah. Saya cari tulisannya biar selesai. Habis itu kita akan melihat setelah nazam, entah kita pikirkan lagi nazam atau kita akan bahas tentang Syajaratul Akhlaq sama amradul qulub. Ada satu acara yang juga sangat menarik, mungkin terutama buat mahasiswa pendidikan dan psikologi untuk diikuti, tentang akhlak juga, Syajaratul Akhlaq, yang diasuh oleh Habib Ali Al-Jufri ya. Cari saja di YouTube, ada kayaknya Sajarah TV namanya. Jadi beliau membicarakan tentang akhlak di dalam Islam, tapi per item ya. Dan itu jadi satu program televisi indah, bagus banget. Terutama menurut saya mahasiswa pendidikan dan psikologi, it's must. It's good source ya. Salah satunya dari Habib Ali Al-Jufri ya. Cari Sajarah TV tentang akhlak ya, dari Habib Ali Al-Jufri. Itu satu program urut ya dari awal. You bisa gunain itu untuk memahami lebih detail ya. Oke. Ini saya mohon maaf kita tidak banyak untuk yang nurusin balaghah karena tidak membawa bukunya. Kita kembali lagi kemarin kita sampai di isti'arah, yang artinya meminjam. Cluenya adalah bahwa kalau di isti'arah tasrihiyah musabbahnya mising, kalau di isti'arah makniyah musabbabihnya yang mising. Mahrus seperti singa ya, atau mahrus singa. Mahrus musyabbah, singa musabbabih. Kalau mahrusnya saya hilangkan menjadi isti'arah tasrihiyah,
Kalau singanya saya hilangkan menjadi isti'arah makniyah. Kemarin kita masih di isti'arah tasrihiyah, ngambil contoh ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang dihilangkan sebenarnya makhrusnya, bukan singanya. Maka as-siratal mustaqim menjadi singanya. Nah, kita harus mencari makhrusnya apa ya? Siratal mustaqim itu titik seperti siratal mustaqim. Nah gitu toh. Nah kita berarti harus bisa berimajinasi kira-kira apa yang bisa mengantarkan kita kepada as-sirat al-mustaqim. Maka kemarin kita lihat as-sirat al-mustaqim adalah al-Islam. Ya, jadi al-Islam kas-siratil mustaqim. Kan gitu sebenarnya. Islam itu seperti siratal mustaqim. Oke. Kemarin sudah kita bahas ya siratal mustaqimnya. Oke, kita kasih contoh yang kedua. Misalnya surat Ibrahim ayat 1. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Kitabun, kitab ini anzalnahu, ya, kami turunkan kepadamu, kepada ilaika, kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini kami turunkan kepadamu Muhammad, fungsinya kata Allah Subhanahu wa taala litukhrija, untuk mengeluarkan annas, manusia, minadh-dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Sekarang kita pikirkan, dari kegelapan kepada cahaya. Yang punya sifat gelap apa? Sama cahaya. Ya cahaya, kan gitu loh. Misalnya, sebenarnya ini kan wataknya api sebenarnya ya. Kalau misalnya tidak ada api menjadi gelap, ada api muncul cahaya. Ya. Kita harus mikir berarti ad-dhalalah ya, sama an-nar, ad-dhulumat sama an-nar adalah apa? Musabbabihnya. Lah kita harus nyari musabbahnya. Kira-kira apa yang bisa kita setarakan, atau kalau kita bisa kasih komparasi, apa yang paling dekat dengan ad-dhalalah dan apa yang paling dekat dengan an-nar? Apa kira-kira? Kegelapan itu komparasinya mirip apa sebenarnya? Ini kan Quran, diturunkan Al-Quran, fungsi Al-Quran itu dia mengeluarkan manusia dari kegelapan. Apa yang disimbolkan dengan kegelapan ini? Seperti kegelapan, kan gitu sebenarnya ini. Ya, karena Quran itu tidak gelap. Jadi apa yang mau di Quran itu, kata Allah, diturunkan untuk mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Dua kata kalimat ini, ya, ini tentu kalimat pinjaman ini. Ad-dhalalah sama ad-dhulumat sama an-nar. Apa kira-kira musabbahnya? Kalau siratal mustaqim kita bisa asosiasikan kepada Islam. Kalau dhulumat apa kira-kira? Apa kira-kira dhulumat? Ad-dhulumat, kegelapan. Sama dengan ketidaktahuan, sama dengan ad-dhalalah. Kalau an-nur sama dengan al-hidayah. Jadi sebenarnya cari Quran itu punya fungsi apa ya? Kalau orang tidak punya Quran, dia akan kemana? Dia akan tidak mendapatkan, dia akan mendapatkan ad-dhalalah. Ad-dhalalah. Kalau dia dapat Al-Quran, dia dapat apa? Al-hidayah, kan gitu toh. Karena sebenarnya Quran itu fungsinya hidayah. Tapi hidayah itu seperti apa? Hidayah itu seperti cahaya. Oke. Tapi hidayahnya dibuang sama Allah Subhanahu wa taala. Diambil cuman nurnya. Ya. Karena hidayah itu kalau gambaran dari hidayah itu untuk lebih memudahkan kita memahami, seperti kalau kita ingin tahu lebih dekat dengan mahrus, ya. Gambarannya tadi seperti singa. Singanya yang diambil, dipakai untuk menjelaskan. Karena itu lebih dekat. Kalau misalnya mahrus mungkin memiliki banyak karakter dan segala macamnya. Cuman
satu karakter yang pingin ditampilkan yaitu singanya misalnya, dan itu jauh lebih memudahkan kita memahami. Nah, Quran sama, Quran itu punya fungsi ya, yaitu memberi hidayah. Tapi kan orang masih bertanya lagi, hidayah itu apa ya? Ya, kesesatan itu apa ya? Ad-dhalalah itu apa ya? Nah, Quran ngasih musyabbabahnya. Jadi hidayah diserupakan dengan cahaya, atau hidayah diserupakan dengan cahaya, sementara kesesatan diserupakan dengan kegelapan. Maka fungsi Al-Quran itu, kata Allah SWT, dia ngeluarin orang dari kegelapan karena ketiadaan cahaya di dalamnya menuju cahaya. Kalau kita bawa Al-Quran, kita dapat hidayah dan kita dilepaskan dari dhalalah, dari kesesatan. Itu juga model tasrihiyah, isti'arah tasrihiyah yang dipakai oleh Al-Quranul Karim ya. Contoh mudahnya, atau misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah. Ini mesti tapi memang Allah punya tali? Nggak ada toh? Nah, berarti ini mesti ada yang diserupakan dengan tali Allah. Itu maksudnya. Berarti tali Allah ini menjadi musabbahnya. Kira-kira apa musabbahnya? Tali Allah. Apa kira-kira yang bisa kita anggap seperti tali Allah? Apa? Agama. Apalagi? Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita harus bisa berimajinasi seperti itulah. Itu poinnya. Kalau kita ketemu kalimat yang berpegang teguhlah dengan tali Allah. Allah tidak punya tali ya? Itu maksudnya. Tidak ada habl itu. Hablullah itu nggak ada. Kan gitu toh sebenarnya. Maka dia pasti diserupakan. Apa yang diserupakan dengan tali Allah SWT? Nah, tali Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Maka nanti mikir, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa ini? Apa talinya Nahdlatul Ulama misalnya ya? Karena ada tali sapu jagatnya. Nah, itu maksudnya. Kita harus menemukan musabbahnya. Dari situ baru Anda kembangkan pemaknaan dengan menggunakan musabbah behnya. Ngono maksudnya. Jadi misalnya setelah jadi Quran itu seperti tali ya. Kamu lihat tali itu fungsinya untuk apa tali? Dia diulurkan dari Allah SWT. Untuk apa tali? Untuk membuat kita dapat, kalau kita kebingungan, kalau orang dapat tali, seperti kalau Anda sedang berenang atau apapun lah, dia yang menyelamatkan kita, dia memberi guide kepada kita, dia tidak akan membuat kita crossing the limit dan segala macam, karena ada talinya. Oke? Silakan kembangkan imajinasimu sudah, gitu poinnya. Jadi yang pertama, temukan musabbahnya, habis itu gunakan imajinasimu untuk memahami tali. Seperti tadi, temukan musabbahnya, Shiratal Mustaqim. Oke, ini musabbahnya berarti seperti Islam. Habis itu gunakan imajinasimu untuk memahami as-sirat. Gitu. Sama seperti tadi, az-zulumat sama an-nur. Setelah ketemu musabbahnya, gunakan imajinasimu untuk memahami az-zulumat. Ya apa ya gelap itu ya, gimana kamu memahami gelap, kayak apa susahnya gelap, dan segala macamnya. Kembangin sudah. Gitu maksudnya. An-nur, kalau ada cahaya, apa ya fungsinya cahaya? Ngapainnya kalau dapat cahaya? Apa yang bisa dilakukan oleh cahaya? Kembangkan imajinasimu di situ. Itu poinnya kalau kita mendapatkan isti'arah. Sedalam mungkin sudah menggunakan imajinasi dan visualisasi terhadap musabbah yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Tapi sekali lagi, alat bantu yang menjadi ukuran agar kita ini tidak keliru memahami adalah temukan musabbahnya. Ojo ngawur terus, tidak ketemu musabbah. Jadi kira-kira ini tali Allah itu maksudnya, kamu kaitkan dengan apa dia itu? Itu maksudnya. Ustadz, gimana kalau kita tidak dapat? Dengan apa ya? Pikirkanlah yang kira-kira memiliki sifat yang mirip. Tentu cara yang paling mudah adalah buka tafsir. Pendapat ulama kayak apa sih? Habis itu baru kamu kembangkan. Kalau misalnya kamu buntu, tidak ketemu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan hablullah. Apa ya?
Kenapa kok dengan tali Allah? Ini apa tali Allah? Apa yang dimaksud dengan hablullah? Kalau misalnya tidak ketemu idemu untuk apa yang bisa yang bercirikan hablullah, tidak ketemu, buka tafsir caranya. Ketemu di situ baru kamu, oh dia dikaitkan dengan hablullah. Habis itu kamu kembangkan hablullah. Sebisa mungkin kemudian. Gitu kira-kira kalau ketemu isti'arah tasrihiyah. Ya. Faham toh? Mudarek. Jadi poinnya di situ. Poinnya adalah satu, tangkap musabbahnya yang pertama. Yang kedua, kembangkan imajinasi dan visualisasimu terhadap musabbah yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Tidak akan keliru kalau sudah kayak begitu. Dan pasti akan juicy memahaminya. Ya. Misalnya kalau minadz dzulumati ilan nur. Nur ini digambarkan dengan apa ya? Hidayah. Hidayah itu seperti cahaya. Oke. Apa ya manfaatnya kalau kita dapat cahaya? Kembangkan itu sudah cahaya itu. Light itu apa? Ya seperti kemarin, beautifying dia, memberikan semuanya, tidak bisa tampil sebagai menampilkan beauty-nya kalau tidak ada cahaya. Maka cahaya itu fungsinya adalah memperindah apapun saja. Kehidupan kita akan jadi indah kalau ada cahaya. Maksudnya di sini hidayah Al-Quranul Karim. Tinggal kaitin ke belakang gitu. Poinnya begitu aja. Terus misalnya ketemu apa lagi cahaya yang membebaskan kita dari tahu arah kalau ada cahaya itu. Oke, hidup punya direction berarti. Oke, kembangin lagi kayak begitu. Terus kembangin lagi apa ya cahaya itu kira-kira fungsinya apa lagi? Selain giving your direction, giving you a direction misalnya, beautifying your life, beautifying everything misalnya. Terus apa lagi ya yang bisa membuat cahaya yang lain itu? Misalnya, membuat kita menjadi clear ngelihat apapun. Kan ada cahaya, menjadi jelas. Kita bisa bedain mana hak, mana batil. Mana yang jalan itu mendaki, mana yang jalan menurun. Oke, berarti kalau saya dapat cahaya, nah kayak begitu. Terus kembangin, silakan terus berimajinasi wes dengan kata an-nur. Itu poinnya. Tapi guide-nya agar tidak kemana-mana, pastikan kita mendapatkan musabbah. Oke. Sekarang kita ke makniyah. Makniyah sebaliknya. Kayak tadi contohnya, lionnya sekarang yang hilang. Makhrusnya ada, lionnya yang nggak ada. Oke. Misalnya Allah menggunakan di surat Maryam, qala rabbi inni wahadal azbu binni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ini kisahnya tentang siapa? Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria berkata qala, berdoa Nabi Zakaria rabbi, yaknya dibuang, bukan rabbi. Kenapa yaknya dibuang? Mestinya panjang. Qala rabbi. Artinya tetap Tuhanku, ya toh. Kenapa kok iya mutakalimnya kok hilang? Karena untuk menunjukkan kesungguhan, desperate. Kalau Anda itu menunjukkan sangat kepingin, ide dasarnya begini. Kalau Anda itu sangat kepingin terhadap sesuatu, you are in real need, ya. Maka biasanya you shortening apapun. Itu idenya begitu. Ini ide tentang you hadaf, ide hadaf ya. Jadi kamu pasti akan membuang kalau mempercepat kemudian. Kalau kamu dalam keadaan emergency, ya. Misalnya dalam bahasa saja kita memperpendek, misalnya bukan tolong, tapi jadi cepat, tolong. Ya, untuk nunjukin bahwa kita in emergency situation. Kayak begitu. Apalah kamu tidak mungkin kalau dalam situasi yang emergency kita ini menggunakan kalimat dengan kalimat yang panjang, tidak mungkin. Ya, tolong, tidak mungkin. Tolong, cepat kita. Okay? Ide dasarnya begitu. Orang Arab juga begitu. Dibuangnya ya mutakalim untuk menunjukkan you are in emergency, in state of emergency. Ya. Jadi karena itu yaknya dibuang Rabbi. Itu nunjukin dia desperate, dia in emergency situation, gitu. Dia pada situasi emergency sangat butuh. Karena itu kalau Rabbi, kita ndak Rabbi, ndak begitu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya misalnya. Oke. Sama kayak Rabbi akraman,
Robbi ahanan. Padahal akromani. Ya, ahanani. Yang mutakalimnya dibuang juga. Itu untuk tunjukin apa? Egoismenya, kata dia. Wah, ya. Menarik. Nanti kita insya Allah ada bahasan tentang hadaf, karena itu juga satu poin yang menarik yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Kalimatnya kan sebenarnya Robbi ahanani, Robbi akromani, misalnya begitu. Tapi semuanya dibuang, Robbi ahanan, Robbi akroman, misalnya. Ya, oke. Ini sesungguhnya aku, wahanal azmu, ya, minni, wasta'ala ra'su syaiba, al-azm, tulang, ya. Tulangku ini wahana telah rapuh, minni, dariku ini. Menarik, saya tanya, manusia itu ada berapa tulangnya? Ada banyak. Gitu. Mestinya kalau memang Nabi Zakaria mengeluhkan tubuhnya yang sudah sepuh, sudah rapuh, mestinya menggunakan jamak atau mufrad untuk tulang. Jamak lah. Kalau kamu, aduh tulang-tulangku loro kabeh aku. Kan gitu toh? Mestinya idham, bukan azm. Begitu. Mestinya tulang-tulang. Karena kalau Anda mau menggambarkan desperation, Anda mau menggambarkan situasi emergency, maka Anda menyatakan loro kabeh tulangku. Lah iya toh? Tulang saya sakit semuanya. Tapi di sini pakai mufrad. Berarti tulang sing endi? Lah ngono kamu mikirkan. Kenapa kok wahanal azmu? Bukan idham, bukan dipakai jamak. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya adalah karena saking sempuhnya seluruh tulang itu, kata Nabi Zakaria, bagi Nabi Zakaria seperti hanya satu tulang. Dan itu semuanya sudah rapuh semuanya. Ada orang menyatakan gegerku loro tapi tangan masih oke. Kakiku sakit semuanya, tapi dengkul loro, tapi masih yang lain masih oke. Bagi Nabi Zakaria, seluruh tulangnya itu, bagi dia hanya seperti satu tulang. Yang semuanya sudah rapuh, untuk gambarin sepuhnya. Rek. Wah, itu kalimat yang dipakai. Menarik Quran itu, ya, gambarannya. Jadi Robbi, satu menunjukkan emergency state, ya, situation. Lihat, karena dia sudah sangat desperate, diawali dengan kata inni. Sungguh ya Allah, no doubt at all, gak ada keraguan ya Allah. Ini kata dia, wahanal azm minni, tulangku ini, kata dia, sampai kayak dipisah antara dirinya dan tulang. Ya, tulangku ini rapuh dari diriku ini. Kok saking nunjukin saya udah tidak mungkin ya Allah. Gue sepuh, sudah sangat tua, itu poinnya. Ya, wasta'ala, dan menyala. Ar-ra'su, kepalaku ini, ya, syaiba, dengan uban. Nah sekarang, menyala sifatnya apa? Sifatnya api. Nah, sifatnya api. Ya, oke. Syaiba, apa itu? Uban. Jadi uban diserupakan dengan apa? Dengan api sebenarnya. Cluenya ada apa kata? Wasta'ala. Jadi sebenarnya uban seperti api yang punya sifat menyala dan kelihatan menjadi kelihatan. Jadi yang dibuang apanya? Apinya. Makhrus seperti singa. Kan gitu toh. Sekarang uban seperti api sebenarnya yang menyala. Tapi cluenya dikasih sama Allah, yaitu ista'ala itu. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Itu maksudnya. Jadi kalau musababihnya yang omitted, yang dibuang oleh Allah SWT, namanya isti'arah makniyah. Itu bayangin, karena saking memutihnya, wah, sampai ista'ala, itu kan sangat, wow. Kalau kamu melihat api yang menyala di tengah kegelapan, kelihatan sekali. Ini semuanya orang ungkapan desperation, ya, ungkapan yang orang sekarang ngomong lebay, ya. Saking apanya? Saking desperate. Gitu, ibarat kamu kayak cintamu sudah sangat nemen, kayak begitu sampai tulangku ya Allah semuanya sudah rapuh. Ya, kata dia. Yang kedua, dia ngomong apa? Ubanku di kepalaku itu udah menyala. Bayangin ya. Sebenarnya menyala untuk api, tapi ibarat seperti kamu di kegelapan
Ada orang yang sangat sepuh sampai seakan-akan ini udah saking kelihatannya, saking sepuhnya. Itu saking boleh, memang harus gitu kita kalau berdoa. Sama seperti di Al-Qur'an menyatakan, "May yujibul muttarra idza da'a." Siapa yang akan mengabulkan orang yang dalam posisi emergensi? Muttar itu sudah orang pada posisi emergensi. Jadi memang salah satu clue agar doa kita diterima adalah buat dirimu dalam keadaan emergensi. Itu Allah sendiri yang menyatakan, "Amma yujibul muttarra idza da'a." Siapa yang mengabulkan doanya orang yang dalam posisi muttar? Karena itu kata para ulama, kalau kamu doanya pingin diterima oleh Allah, posisikan dirimu pada posisi muttar. Di pondok nanti duit, jangan utang, jangan ke siapapun, ya Allah. Mati kalau ya Allah lembotan mangan nih. Ya, minta ya Allah. Kalau kita muttar, ya sih sama Allah itu. Itu maksudnya. Tapi kuat-kuatan ya. Maksudnya ya, Allah itu tahu ya pada saat-saat tertentu di mana memang sudah sangat genting dikasih oleh Allah SWT, namanya muttar. Dan situasi yang digambarkan oleh Nabi Zakaria adalah situasi al-muttar. Amma yujibul muttarra idza da'ah, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Wasta'ala ar-ra'su sayba walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah ya. Orang menunjukkan lemahnya dirinya dan segala macam. Satu sisi ini gambaran dari orang yang super tawadhu, ya, khuduknya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah SWT. Jadi diri direndahkan serendah-rendahnya Allah, tapi lihat dia tidak kehilangan harapan. Indahnya ya, akhlaknya ya. Kira-kira kalau kamu bayangin ya mentalmu, bayangin mental kita ya. Kalau kita ini ngomongin sudah kayak begitu. Tulang rusak kabur, tulang belulang ini sudah sangat rapuh sudah. Rambut di kepala ini sudah menyala. Kira-kira itu gambaran apa itu, Rek? Kalau manusia biasa, gambaran apa? Orang yang sudah putus asa lah gitu toh. Orang yang sudah, tapi tidak. Ini gambaran orang yang tawaduk di hadapan Allah SWT. Gambaran dari orang yang super sangat butuh kepada Allah. Gambaran dari orang penghambaan kepada Allah. Kalau kita ini ngomong kayak begini di hadapan Allah, itu the best. Karena kita menunjukkan kita butuhnya diri kita kepada Allah SWT. Gak apa-apa, keren ngono itu. Kalau di hadapan manusia jauh itu. Ya, karena itu kata dia walan akun ya bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku sama sekali gak pernah bidu'aika rabbi syaqiyya. Gak pernah saya ini kecewa ya Allah dengan doa yang saya lantunkan. Saya berdoa sejak saya menikah ya Allah. Sampai sekarang tulang saya sudah rapuh. Sampai rambut di kepala saya ini sudah menyala. Saya mohon agar saya dikaruniai anak ya Allah. Sampai di detik yang kayak begini ini, saya tidak pernah kecewa terhadap doa yang saya lantunkan ya Allah. Bayangin, bisa kamu begitu? Gila ya, Al-Quran itu kalau menggambarkan. Bayangkan, ibarat orang itu menikah usia 20 tahun atau 30 tahun, semua orang menikah doa Rabbi habli minas salihin, ya dah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, kasih saya dzurriyyah ya Allah, kasih saya keturunan ya Allah. Sampai tulangnya melepuh semuanya, rambutnya beruban semuanya. Saya katakanlah 90 tahun. You doa tentang satu hal dari usia 30 tahun, ini kita bikin logika sekarang ya, sampai usia 90 tahun. Berarti berapa tahun kita berdoa? 60 tahun berdoa dan di dalam hatimu sama sekali tidak ada kekecewaan, mampu? Gila itu. Walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Allah. Dan Allah itu gitu kalau cinta sama hambanya itu. Karena senang Allah dengan rintihannya, dengan ta'abbudnya, wa ta'abbudana wa tahasyu'ana ya. Doanya Imran ya. Itu yang menarik, Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Kita ini doa maunya kayak Google ya. Once kita enter, kita maunya dapat langsung ya. Masya Allah. Renungin kayak begitu ini. Kurang apa Nabi Zakaria itu? Solehnya dia. Allah yang tahu
kapan pastinya doa itu diijabah oleh Allah SWT. Tapi kalimat yang dipakai oleh Al-Quran, walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, isti'arah makniyah. Lah kita harus pinter itu. Kembangin sudah menyala, berarti menyala itu apa ya? Oke. Api itu menyala. Api itu kapan menyalanya? Kalau begitu dalam kegelapan makin kelihatan dia. Oke. Semua orang itu rambutnya hitam, dia sendiri yang memutih. Wah, kelihatan semua. Kembangin, terserah. Visualisasikan kemudian. Poinnya begitu, ya. Oke, contoh lagi, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya. Wahfid apa? Wahfid lahuma janah. Janah apa janah? Janah sayap, wings, ya. Siapa yang punya sayap? Burung lah. Berarti bisa ditebak musababahnya apa? Burung. Gitu. Karena cluenya di situ seperti wasta'ala ar-ra'su ista'ala, menyala api ini berarti. Sopo ini yang diserupakan dengan api ini? Karena dibuang apinya sama Allah. Sama seperti ini janah berarti burung. Apa yang diserupakan dengan burung? Cariin itu sekarang. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma ila akhirih. Ya. Wahfid lahuma janahadzul. Sayap kerendahan. Adzul sama dengan kehinaan, ya. Hina, zillah. Seperti apa di Quran katanya dipakai juga. Aizzatin alal kafirin, bener ya? Azillatin alal mu'minin, ya. Azillah sama orang mukmin, aizza sama orang kafir. Apalagi penggunaan kata itu, ya, di dalam Al-Quran. Zillah, kerendahan, kehinaan, itu maksudnya. Janahadzul, berarti sayapnya kemana sekarang? Sayapnya berarti ada sayap. Kalau Anda mengkomparkan janahadzul, sayap yang rendah, berarti burung itu sayapnya bisa ngapain, Rek? Bisa ke bawah, bisa ke atas. Lah gitu toh. Bisa terbang dia ke bawah, terbang kok bawah. Bisa turun dia ke bawah, bisa ngepak dia ke atas, gitu. Berarti kalau janahadzuli ke bawah atau ke atas? Imajinasimu sudah sekarang, berarti ke bawah. Oke toh. Sekarang dipikirkan, ini sebenarnya siapa yang digambarkan dengan burung? Siapa yang digambarkan dengan burung? Sopo? Rendahkan sayap kerendahanmu, ya, karena kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Berarti sopo yang digambarkan ini? Anak lah. Kita disuruh oleh Allah SWT. Birrul walidain ini maunya. Jadi kebaikan kita kepada orang tua kita atau birrul walidain kita kepada kedua orang kita itu digambarkan oleh Al-Quran seperti burung. Kamu itu seperti burung. Dalam hal apa? Dalam hal birrul walidain kepada orang tua, terutama saat orang tua sudah tua. Gitu maksudnya. Nah sekarang kamu pikirkan, sekarang visualisasikan, semakin visualisasimu baik, semakin baik memahami isti'arah makniyah. Ini tidak bisa kalau kamu cari terjemahannya, tidak mungkin. Yang kamu gunakan adalah visualisasi dan imajinasimu tentang burung. Sekarang kamu perhatikan burung itu ngapain ya? Atau semua hewan yang bersayap lah, ayam atau hewan-hewan yang lain. Kapan kamu melihat burung itu menurunkan sayapnya dan kemudian dia wahfid, dia menurunkan sayapnya? Kapan dia? Kalau kedinginan. Sekarang hubungannya antara apa tadi? Yang pinter-pinternya orang tua sama anak. Oke, burung ke bawah. Sekarang kamu kapan ngelihat burung itu kemudian tidak mengepakkan sayapnya ke atas, tapi dia mingkem gini? Saat dia ngerami. Good point. Itu imajinasinya berarti. Jadi dia saat ngerami anaknya. Kenapa dia ngeramin? Melindungi, proteksi. Oke. Biasanya kamu nyontoin apa? Kalau kamu nonton, cok gaya wong kutho lah, wong desa kita semuanya ini. Oke. Kalau Anda merawat ayam, ya, terus ada anak-anak yang kecil,
terus ada babonnya, terus ada ayam yang lain yang mau ngapain? Mau nyakitin, apa yang dilakukan oleh babon ayamnya? Dia gini, Nek. Dan dia dibiarkan tubuhnya itu, ya nah, meskipun kena pato, ular, kena cakar-cakar ayam, kena cakar kucing, ya. Kamu pernah nggak ngelihat itu? Saya dulu pernah, sekarang nggak pernah. Sekarang kan orang Kota Malang, ya. Iyalah kalau mah harus dikencong sana banyak masih, ya. Maksudnya adalah gambarannya itu, gambarannya yang mau digambarkan oleh Al-Quran. Jadi menarik Al-Quran itu kalau kita bilang. Jadi kuatkan imajinasimu membayangkan. Ya, jadi ada anak binatang, anak ayam atau apapun dilindungi karena ada serangan dari luar. Sebenarnya kalau dia gunain untuk melindungi, dia mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia mendapatkan adalah anaknya terproteksi. Dia mentingin siapa berarti? Mentingin anaknya. Hilang sifat egoismenya karena mentingin anaknya. Dan dia rela dirinya sendiri sakit. Ya dah? Disakitin, dicapit-capit. Terus gini dia. Apalagi kalau ada elang yang mau mangsa anaknya. Terus ya dia begini. Oke. Padahal kalau dia mau egois, mau apapun, apa yang dia lakuin? Dia kepain sayapnya. Dan dia bisa terbang makin tinggi. Ya, kalau dia mikirin dirinya sendiri, dia bisa terbang tinggi. Dia tidak peduli. Bye-bye, sekarang dia terbang tinggi. Ya dah? Sekarang kamu likatkan. Hubungan tadi, gambaran dari antara orang tua kepada anak. Ya dah? Sekarang oleh Allah dibalik. Saat orang tuamu tua, posisinya persis seperti anak. Nyusahno, ya toh? Pipis ndak iso pipis. Kadang kamu harus ganti popoknya. Dia sudah ndak bisa ngeluarin, dia bisa menghasilkan duit. Kalau dia minta makanan, minta uangmu. Dia minta sering-sering seperti anak kecil. Ya, Ustaz Lukman punya cerita yang menarik tentang itu. Nah, saya senang kalau cerita itu, cari nanti di YouTube ya. Ada seorang bapak sama anaknya pergi ke kebun, ya. Terus ada burung hinggap di pohon-pohon. Kemudian si orang tua bertanya kepada anaknya. Anaknya sekarang sudah CEO, direktur sebuah perusahaan. Kenapa sih ayah tadi kok nelpon? Saya ada rapat ya, meeting ini penting. Enggak, saya kepingin kamu nemanin saya ke kebun. Oke, ditemanin, sudah duduk. Oke ya, mau ngapain ya? Sepertinya saya mau meeting ini. Sebentar lah nak. Terus dia bertanya, itu burung apa nak? Kata si ayahnya ini. Dia bilang, burung gereja ya. Ngapain sih ayah ini kok pakai tanya? Burung gereja jelas ya. Oke, ayah diem aja. Setelah 5 menit kemudian, yang itu burung apa ya? Ayah kan tahu ya, itu sama saja jenis burung, itu juga burung gereja ya. Setelah 5 menit lagi dia tanya lagi, yang itu ya? Yang itu nak, yang di bawah nak? Maunya ayah ini apa sih? Jelas-jelas burung gereja. Ngapain ayah itu? Tanya gini. Nangis terus ayahnya. Terus bilang, nah, dulu waktu kamu masih kecil, saya bawa kamu ke taman ini. Kata dia. Dan kamu setiap, bukan 5 menit, 1 detik kamu tanya, Papa, itu apa papa? Saya menjawab dengan cinta nak. Saya senyum jawab, burung gereja nak. Yang itu papa, itu juga burung gereja nak. Terus yang itu papa. Dan saya begitu sabar dan senang menjawab setiap pertanyaanmu. Sementara kamu hanya sekitar semenit gini untuk menjawab pertanyaanku saja kamu sudah tidak kuat. Akhirnya pergi. Asik banget cerita itu. Saya senang itu, Lukman cerita itu. Dan slek gitu ya. Gambaran dari bagaimana birrul walidain itu mestinya dipikirkan oleh anak. Kon kena gambaran begitu itu, masuk enggak dalam hati? Sekarang bayangin Al-Quranul Karim. Sama, itu namanya isti'arah. Kadang-kadang kita ini kalau sudah dewasa lupa sama ayah kita, sama ibu kita.
Dan merasa nyusahin orang tua itu. Sumpah jijik. Berseni, nggak usung sekarang kencing sudah di tempat tidur. Ya dah. Bayangin kan, pikirin awakmu biyen. Berapa kali orang tuamu nyebokin, awakmu bersihin dan segala macamnya. Karena itu kata hadis, kalau ada orang yang punya orang tua, terutama indal kibar, ya yang irtaqon Nabi itu, ya. Di riwayat yang lain, kalau dia punya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua, indal kibar, saat orang tuanya sudah tua dan kamu merawatnya, kau pasti masuk surga. Tapi kalau ada orang yang punya orang tua atau satu orang tua dan dia sudah sepuh, tapi kamu menyia-nyiakannya, ya, kemudian famata fadakhalan nar fa'abadahullah dalam riwayat yang lain, kemudian orang itu mati dengan cara tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kata malaikat Jibril, celaka saja orang kayak gitu, hina saja orang kayak begitu. Kalimat yang dipakai raghima amfumriin, raghima amfumriin, kata dia, celaka saja. Ar-raghm at-turab ar-raqiq, ya, debu yang halus mengenai hidung, ya. Raghima amfum, hidungnya berdebu. Kayak begitu maksudnya. Tentu saja ini tidak bisa difahami dengan bahasa kita. Ya, kalau dipakai literal nggak akan ini. Jibril cursing those who ukukul walidain. Semoga hidungmu berdebu. Semoga hidungmu berdebu. Kalau siapa yang mendapati kedua orang tuanya saat orang tuanya sudah sepuh atau salah satu keduanya, tapi orang itu tidak bisa masuk surga meskipun oleh Allah dikasih orang tua. Apa maksudnya? Semoga hidungmu berdebu. Kan tidak masuk tau. Maksudnya beda memang. Orang Arab itu ekspresif. Maksudnya wajah kita ini adalah bagian yang paling termulia. Simbol kemuliaan wajah. Oke. Simbol kehinaan adalah sesuatu yang rendah. Apa yang lebih rendah dari tanah? Nggak ada. Tanah itu paling rendah. Kalau sesuatu yang paling mulia pada dirimu, kamu letakkan di tempat yang paling rendah pada dirimu, itulah puncak dari kehinaan. Bahasa Arabnya raghima anf, itu maksudnya. Makanya kalau diterjemahkan pakai bahasa kita, apa yang lebih tepat? Wongko ikon, mate ikon, modar ikon, gitulah kira-kira. Nggak bisa diterjemah literal, ya. Karena itu biasanya diterjemah hinalah kamu, celakalah kamu. Tapi gue kurang seret saya nerjemahin celakalah kamu. Karena celakalah itu tesnya orang Indonesia. Sing pas itu ya wong Surabaya, orang Malang itu bongko ya Pak. Wah, itu pas loh. Pas kayaknya modar ya wong koyo ngono itu. Memang begitu maunya. Itulah ekspresinya. Itu maunya. Oke, indah Quran menggambarkan itu. Sekarang dibikin istiarohnya itu kayak begitu. Kamu itu seperti burung. Kamu itu seperti hewan yang lihat hebatnya Al-Quran. Tidak dikasih burung, cuman hewan yang bersayap, yang punya janah. Jadi ada janah yang adzul, ada janah yang melangitkan engkau. Biasanya anak kalau sudah besar, dia lupa. Dia ingatnya melangitkan diri. Wah, kalau dia sudah jadi somebody, dia rapat. Seret, ibunya nelpon. Assalamualaikum, Mam. Sorry, Mam, I'm in meeting. Nanti saya telepon lagi, Mam. 15 menit telepon lagi dia. Sebentar, Bu, saya masih meeting lagi, Bu. Nanti saya telepon, Bu. Ibunya kecewa. Anakku lupa sama saya udah. Habis itu dia tunggu sehari, tidak ada yang nelpon. Seminggu, tidak ada yang nelpon. Dia udah lupa. Padahal yang dia ingin apa? Kita mikirnya rasional. Karena you sudah di atas. Sayapmu sudah melambung ke atas. Dan kamu ingat, gampang lah nanti saya kirim duit lah. Dan segala macamnya. Orang tuamu kepingin dengar suaramu. Dia masih ingat. Dia mikirin kamu itu seperti baby yang dulu itu. Yang dia inginkan cuma dengar suaramu. Ya apa kabarmu, nah. Nonton kamu makan. Karena dia ingat nyuapin kamu. Yang begitu itulah orang tua. Tapi anak, waktu begini dia lupa sudah semuanya itu. Ibu ini maunya apa sih? Sudah saya kirimin tiap bulan 10 juta. Kok masih kurang aja, maunya apa sih? Mam,
Please understand me. I'm busy, Mom. Ya bayangin. Itu maunya Al-Quranul Karim. Dengan menggunakan istiarah ini. So, geleng-geleng kamu cara Allah menggambarkan. Ya Allah, wahfid lahuma janahadzul. Dan dikasih janahadzul. Sayap kerendahanmu. Ngerendah di hadapan orang tua. Masya Allah ya. Dan wahfid. Itu suruh, jangan ngepakkan ke atas. Disuruh ke bawah. Remono wong tuamu itu. Lah sekarang kembangin. Saya disuruh, sayap saya itu ngeremin orang tuanya. Kembangin visualisasimu. Imajinasimu. Apa berarti yang harus kamu berikan? Proteksi orang tuamu. Beri dia kehangatan. Pastikan agar kalau telur itu anak-anaknya tidak, dan segala macamnya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai anak sudah seperti itu kepada orang tuanya? Terutama saat kibar. Karena dibalik oleh Allah. Orang tua itu nanti seperti anak. Nyusahinnya. Tapi kamu tidak sadar kalau sudah nyusahin itu seperti dulu kamu juga nyusahin sama dia. Ya. Nanti beda banget. Tidak jarang ada anak yang dengan senyum ngerawat orang tuanya kalau sudah sepuh. Semua orang tua senyum merawat anaknya waktu dia menjijikkan. Ya, Masya Allah. Dan masih nangis malam itu. Ya Allah, mugi-mugi yuka kula dadi soleh solihah. Bayangin, anak, apalagi kalau semakin sibuk, lupa sama orang tuanya. Nggak doa dia. Ya Allah, semoga orang tua saya masuk surga ya Allah. Jarang. Ya Allah, istri saya ya Allah, anak saya ya Allah. Lupa sampai orang tuanya. Bayangin, aku mikirin terus kan. Ya Allah, gendeng aku ya, lali aku yang ibu lah kan ada. Itu diingatin wahfid lahuma janahadzul minar rahmah. Dahsyat rek kalimat ini rek. Ya, ini bisa bikin kalimat kayak begini ini top ini. Udah enggak butuh nasihat apapun kamu, ya toh. Aku tuh mulai sini harus berbuat baik sama orang tua. Harus ngono kon. Hanya dengan kalimat wahfid lahuma janahadzul minar rahmah. Powerful itu, powerful. Ya. Kasal kapan kita gunakan visualisasi, kita gunakan imajinasi kita. Itu tujuannya balaghah. Sekali lagi, kemampuan kita melakukan visualisasi dan imajinasi. Tapi kalau kamu pakai bahasa Indonesia, dapat. Nggak dapat. Apa? Ya ono boleh Indonesia nih terjemahannya. Nggak ada di sini. Ya apa terjemahan itu? Ali Imran 18. Dan rendahkanlah, ya apa nih kono? Ya coba bahasa Indonesia, coba artikan. Anda ntar ya? Ada? Gimana? Bener ya? Ali Imran 18, bener enggak? Ali Isra 24, ya apa artinya? Ono mas, kepingin tahu saya bahasa Indonesianya. Dan rendahkanlah dirimu. Coba berapa kata yang hilang itu? Dan berapa keindahan yang hilang. Dan rendahkanlah dirimu, terus? Loh, coba, janah hilang. Nggak bisa. Itulah kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Gitu. Moco terjemahannya terus. Dan rendahkanlah dirimu. Maksudnya ya apa ngerendahkan dirimu? Baru terus nafsiri. Jadi kita ini harus merendahkan diri dan orang tua. Coba bayangin, nggak ngono maksudnya Quran. Berapa banyak mubaligh yang ngawur terus menjelaskan itu, ya toh? Ayatnya sudah pakai wahfid lahuma janahadzul. Tapi loh kok ini terjemahannya? Padahal mestinya tidak begitu. Kenapa? Karena dia istiarah. Itu mauinnya. Nah, kenapa kita menjadi penting? Penting banget. Ya. Jadi itu pentingnya sehingga kita bisa menikmati Quran. Kita bisa seperti pantesan ya. Para mufasir itu bisa tenggelam dalam tadabbur. Mungkin ya kan gitu. Kita ini tahu tesnya sedikit lah. Kita ini duduk ulama ya. Mungkin para sahabat sing nangis karena dia tesnya itu kayak begitu dalamnya. Tapi bayangin kalau kita seperti pahaman kita ini cuma seperti bahasa Indonesia terjemahan itu. Dan rendahkanlah dirimu karena kasih sayang. That's it. Ngetouch ke hati ya udah terlalu lah begitu tuh. Itu maksudnya. Itu yang harus kita pelajari agar kita ini majleb ke dalam hati kita. Kalau bisa asar, poinnya membahas ini. Poinnya membahas amrotul qulub ini ya. Nggak jadi ini. Oke, satu lagi ada contoh di sini.
apa sih? Oh, banyak ini. Alladzina qalu innallaha 'ida ilaina. Jangan yang itulah. Yusuf. Oke, seperti kayak begini. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban was-samsa wal qamar. Ini juga sama. Berarti siapa yang mau? Ini contoh yang ini aja lah, lebih mudah lagi. Untuk kita contoh terakhir ya. Ini sama dengan contoh lagi-lagi isti'arah makniyah juga. Berarti yang disebutkan siapa contohnya? Siapa yang mau diserupakan? Ya. Ini tidak keliru ini. Oke. Kalau ini menjadi contoh makniyah, maka yang hilang apa lek makniyah? Musababahnya, lionnya yang hilang atau singanya yang hilang. Ya, ini tidak cocok, kurang ya. Ahada asyara kaukaban was-samsa wal qamar. Ini diserupakan dengan apa? 11 bintang, matahari dan bulan diserupakan dengan saudaranya Nabi Yusuf ya. Jadi 11 bintang seperti 11 saudaranya Nabi Yusuf. As-Sams seperti ayahnya Nabi Yusuf. Al-Qamar seperti ibunya Nabi Yusuf. Nah, berarti yang hilang apa? Yang hilang apanya? Mestinya apa ini disebut apa ini? Ini saya soalnya cuma nyari-nyari tadi dari situ, Rek. Nggak sampai mengidentifikasi. Kayaknya salah ini. Menurut saya tasrikhiyah kalau yang ini. Karena yang hilang apa? Musabahnya yang hilang. Musababahnya yang dikelihatkan. Ya. Lah, cluenya dari mana? Alhamdulillahnya dari yang terakhir itu. Ya. Dari Samsul Qurra'aituhum li sajidin. Karena pakai kata ganti hum yang menunjukkan orang. Ya. Jadi dikasih clue. Karena mestinya kalau benda bukan pakai kata ganti hum. Ya. Akil, ghairul akil mestinya. Ra'aituhunna atau ra'aituha ya. Li sajidin ila akhirih ya. Itu juga contoh beberapa isti'arah di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kelanjutannya kita diskusikan besok hari tentang balaghah masih, tapi sebagai tambahan sedikit untuk kapan ya? Saya kalau gini terlalu panjang nanti cuman dapat balaghah tok enggak jadi nazmnya. Kita pastikan aja lah balaghah 2 kali pertemuan lagi ya, karena waktunya mepet. Nanti kalau misalnya mau dapat lebih lengkap lagi ada season lagi lah, karena poinnya kita mau membahas 2 isu yang juga sangat penting agar kita ini bisa mengapresiasi Quran dengan baik. Satu, aspek linguistik dari kajian balaghah, yang kedua dari aspek struktur. Bukan balaghah lagi sekarang, kita lihat nazm, satu cabang lagi dari upaya kita mengapresiasi Al-Quran atau structure Al-Quranul Karim. Karena biasanya yang paling tidak bisa kita apresiasi dari Al-Quran adalah strukturnya. Ya, buku yang paling bagus untuk jadi rujukan adalah lagi-lagi Fadil Sholeh Samirai sama yang dulu yang pernah kita bahas itu. Apa biar judulnya? Nazm fil Quran atau apalah saya lupa, sama Umar Al-Biqai. Jadi itu pun juga tentu tidak akan sempurna ya. Tapi minimal kita ini di-encourage untuk bisa belajar 2 poin itu ya, yang biasanya jarang kita diskusikan secara mendetail ya. Structure. Dulu saya waktu kuliah di tafsir juga tidak ada kajian structure ya. Nggak ada itu structure. Balaghah ada tapi tidak dikaitkan juga ke Quran, murni belajar balaghah ya. Jadi nanti kita akan melihat, insyaallah oke lah, target saya 2 kali lagi untuk balaghah. Selesai tidak selesai saya anggap selesai untuk balaghah.
The rest, sisanya nanti di pertemuan rutinan kita bisa lanjutkan kajian balaghah. Habis gitu kita bahas nazam, biar kita dapat nazam juga. Apa isu nazam, bagaimana contoh-contohnya dan segala macamnya, munasabahnya dan segala macamnya untuk nazam ya atau structure. Nah, sisanya kita masuk ke amradul qulub ya. So, kita 2 kali lagi untuk pertemuan balaghatul Quran ya. Itu sudah asar ya. Makanan belum matang ya. Itu dulu. Hadanallahu ayyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.